kesempatan untuk bersujud kepada Allah, datang kepada Allah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita yang ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Bahwa aku telah meninggalkan kalian di atas kertas yang putih, malamnya laksana siang, tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia akan binasa. Dalam riwayat yang lain dijelaskan min Allah dan risalah wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Agama ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan, sementara kewajiban kita adalah taat, patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah rahimahullah, perkembangan teknologi pada saat ini sungguh luar biasa besar. Perkembangan melalui era digital ini banyak sekali menawarkan kepada kita, baik itu berupa hiburan, tontonan, permainan, tawaran-tawaran berupa perkembangan ekonomi melalui investasi, asuransi, kemudian juga operasi, banyak sekali. Sidang jamaah rahimahumullah, di zaman era digital ini kita perlu berhati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kalau ada satu berita informasi yang kita terima, yang kita dapatkan, kita harus berhati-hati meneliti terlebih dahulu apakah benar ataupun tidak. Apakah halal ataupun haram, apakah boleh ataupun tidak. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk menelusuri ataupun memahami, maka tugas kita adalah mencari tahu, sebagaimana firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada orang-orang yang mengetahui jika kamu sekiranya tidak mengetahui. Karena memang dasar di dalam beramal ini adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Sidang jamaah rahimahullah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah salah satu investasi yang pada saat ini menyebar di Kabupaten Sulu, yang dibawa oleh salah satu ikhwah kita dari Kalimantan, datang ke Sulu untuk memberitahu, mempromosikan kepada kita tentang yang namanya mata uang kripto ataupun Bitcoin. Ini perlu kiranya kita kaji terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam ranah Bitcoin ini ataupun mata uang kripto ini. Sidang jamaah rahimahumullah, mata uang digital yang dianya itu adalah peer to peer, bebas, yang mana dia bisa dicairkan di mana-mana dan kapanpun. Begitu istilahnya, bisa dicairkan di mana-mana dan kapan saja.
Ini katanya kelebihan daripada mata uang kripto ini. Tidak jamaah rahimahullah, beberapa hari yang lalu Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Sibolga telah memanggil agen yang datang dari Kalimantan untuk melakukan berdiskusi, melakukan diskusi bagaimana tentang mata uang kripto ini. Dan sedikit banyaknya telah jelas, terang, tidak ada lagi yang perlu diragukan. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Sibolga telah memutuskan dari penjelasan agen ini bahwa menjadikan mata uang kripto sebagai alat tukar itu dianggap tidak sah oleh syariat. Menjadikan mata uang kripto ataupun Bitcoin sebagai investasi haram. Dan hal ini juga berdasarkan fatwa dari MPU Aceh tahun 2018 bahwa tidak sah menggunakan mata uang kripto ini sebagai alat tukar. Dan kemudian haram hukumnya menjadikannya sebagai investasi. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan 11 poin berkaitan dengan tidak bolehnya menggunakan mata uang kripto ini. Malah kalau Majelis Ulama ini tidak ada pertimbangan dijadikan investasi ataupun dijadikan hanya sebagai alat tukar, sama hukumnya. Tidak boleh, karena sifatnya virtual. Majelis Ulama yang ada di Al-Azhar sana juga telah memberikan fatwa, juga tanpa ada kompensasi, dijadikan sebagai alat tukar ataupun dijadikan sebagai investasi haram hukumnya, tidak boleh. Sidang jamaah rahimahullah, maka yang ingin saya sampaikan ini adalah hasil dari wawancara kami bersama dengan agen yang bersangkutan. Kebetulan saya pun hadir di Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Sibolga. Sidang jamaah rahimahullah, kenapa para ulama kita mengharamkan ataupun melarang bermuamalah dengan yang namanya kripto ini? Di dalam muamalah, di dalam Islam, dalam syariah kita punya aturan. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh ada intimidasi. Tidak boleh ada zalam. Tidak boleh ada penipuan. Tidak boleh ada ketidakjelasan. Karena semua bersangkut paut dengan masalah uang, masalah tanggung jawab, masalah rugi untung. Dan ini perlu dikaji terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Maka sidang jamaah rahimahullah, mata uang kripto ini diidentifikasikan sebagai jual beli haram. Ada unsur penipuan, ketidakjelasan, pertaruhan, dan lain-lain sebagainya. Ketika ditanya di mana siapa pemilik daripada kripto ini, jawabannya tidak diketahui. Di mana kantor pusatnya? Tidak ada. Ada izin OJK-nya? Otoritas Jasa Keuangan? Tidak ada. Kemana dijadikan uang kita itu? Juga tidak jelas kemana. Dikembangkan di mana juga tidak jelas. Semua dilakukan. Ya bisa jadi digunakan untuk judi misalnya, ataupun bisa jadi dijadikan untuk suatu hal kebaikan. Wallah, kita tidak tahu dikembangkan di mana keuangan kita itu. Dan kemudian berikutnya, yang dibeli hanyalah angka. Ini masalahnya, karena sifatnya virtual, tidak nyata. Apa yang
karena sifatnya virtual. Hanya angka daripada koin itu yang apabila angka dihapus tidak sudah. Waliyahzubillah. Maka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini juga kita telah tertipu oleh investasi bodong. Karena ya barangkali karena kekhilafan kita, kekhilafan sebagian kaum muslimin, sampai kemudian tertipu oleh investasi yang baru-baru ini. Maka kemudian hendaklah kita berhati-hati sebelum kita melakukan muamalah termasuk berkenaan dengan kripto. Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar. La dharara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan ataupun dimudaratkan. Di dalam hukum Islam itu tidak boleh. Tidak boleh gharar. Tidak boleh ada unsur penipuan dalam satu jual beli. Gharar di sini artinya penipuan, ketidakjelasan, pertaruhan. Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, "Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar." Rasulullah SAW melarang bai' gharar, jual beli yang ada unsur gharar. Unsur gharar ini apa maksudnya? Nah, para ulama telah menjelaskan unsur gharar ini. Salah satunya adalah jual beli yang itu ma'dum, barangnya ma'dum, tidak ada. Tidak ada barangnya, tapi kemudian diperjualbelikan. Ataupun yang kedua, jual beli yang barangnya tidak jelas, majhul. Ini juga unsur gharar. Jual beli yang barangnya tidak jelas. Misalnya, saya jual tanah saya kepadamu 150 juta. Sementara ukurannya, kemudian tanahnya di mana tidak diketahui. Nah, kemudian yang ketiga, barang yang diserah terimakan itu tidak ada, juga tidak jelas. Nah, ini ketiga-tiganya daripada uang kripto ini masuk di dalam. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta dari sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan saudara kalian, janganlah kalian makan harta sebagian yang lain. Kalian makan itu makanan, kalian makan itu harta dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil termasuk dari unsur penipuan tadi. Maka jelas hukumnya. Sebenarnya rahimahullah disebutkan bahwa kripto ini ada unsur khilaf di antara para ulama. Sebenarnya unsur khilaf ini sifatnya pribadi. Kalau kita di Aceh mutlak 100%. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Sebagaimana kaidah fikih bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim akan mengangkat seluruh khilaf. Hakim kita telah memutuskan, majelis permusyawaratan ulama Aceh telah memutuskan bahwa investasi ataupun bertransaksi dengan mata uang kripto tidak diperbolehkan ataupun tidak sah dan bahkan haram hukumnya dijadikan sebagai investasi. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita taat, patuh serta tunduk kepada aturan Allah dan Rasul-Nya, karena memang yang halal dan haram itu jelas. Sementara di antara keduanya itu adalah musytabihat, sesuatu yang syubhat. Dan siapa yang jatuh dalam syubhat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram, maka dia jatuh dalam ketaatan. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.